Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, kali ini kita akan bahas Attracting Success Part 2. Maksudnya apa Part 2? Di sini kita akan cerita hal yang berpengaruh untuk kesuksesan, yaitu relationship, hubungan. Boleh diulang teman-teman? 1, 2, 3. Hubungan. Kenapa hubungan itu penting teman-teman? Sebuah buku ada cerita di situ. Di situ dibilang 5 tahun ke depan, kita sekarang 5 tahun ke depan ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, dengan siapa kita bergaul. Yang kedua, buku apa yang teman-teman baca. Maksudnya apa? Kenapa ada teman dan kenapa ada buku? Sebenarnya yang dimaksud oleh buku itu adalah input yang kita terima. Teman-teman juga sama. Pengaruh lingkungan, input yang kita terima menentukan kita ke depan jadi apa. Menentukan keputusan yang kita buat. Nah, contohnya gini, kalau kita bergaul sama tukang parfum, penjual parfum, mereka wangi atau enggak? Pasti wangi, karena sering-sering tester. Nah, kalau kita bergaul sama mereka, tentunya kita akan kecipratan wanginya. Nah, kalau kita bergaul sama pencuri, mungkin orang nggak notice. Tapi kalau orang tahu kalau teman kita adalah pencuri, kita pasti dikira pencuri. Meskipun kita nggak ikutan mencuri, tapi kita pasti dicap, itu temannya pencuri, itu temannya pencuri. Jangan main sama dia. Nah, di situ sangat berpengaruh teman-teman untuk masa depan. Input yang kita terima menentukan keputusan kita, menentukan kesuksesan kita. Kalau kita tadi di part 1, teman-teman yang belum tahu part 1 boleh lihat di Google, boleh lihat di YouTube part 1 Attracting Success. Nah, di situ saya ada cerita tentang bagaimana mencapai kesuksesan, apa yang menarik kesuksesan. Nah, kalau di sini saya cerita hubungan, relationship kita. Ketika kita udah tahu kita mau mencapai goal kita, tetapi teman-teman kita, lingkungan kita yang kita punya tidak mendukung. Kira-kira susah atau gampang teman-teman? Sangat susah. Sangat-sangat susah. Kita udah punya goal dan teman-teman kita belum punya goal. Kita maju duluan dan di situ ada perbedaan. Kita berusaha mati-matian, kita kerja mati-matian, kita coba ini dan itu, teman-teman kita maunya main-main aja. Beda nggak? Beda banget lingkungannya. Ujung-ujungnya kita akan terlihat jadi berbeda teman-teman. Banyak dari teman-teman saya dan saya sendiri mengalami ketika kita mulai berusaha, kita memulai maju untuk mencari langkah untuk sukses. Kennedy cari properti, Kennedy ngadain seminar, mulai sibuk, mulai nggak punya waktu untuk main. Itu terlihat ada perbedaan. Teman-teman saya juga sama, mereka yang mau berhasil, mereka juga ngerasain hal yang sama. Mereka bilang, kok gue jadi seperti disindir ya sama teman-teman gue ya? Main dong. Aduh sorry nggak bisa, kerja mulu. Mereka rata-rata bilang kayak gitu. Tetapi di situ sebenarnya ketika kita menjadi minoritas, ketika kita menjadi apa teman-teman? Kita udah masuk di langkah yang tepat. Ketika jadi minoritas, itu udah langkah yang tepat. Kenapa? Kita udah beda. Kita udah melakukan hal yang berbeda. Itu yang namanya hubungan. Jadi gimana? Kita perlu berteman dengan orang-orang yang lebih tepat. Maksudnya apa? Ketika kita mau berhasil teman-teman, kita perlu pengaruh yang lebih tepat. Kita perlu pengaruh di mana lingkungan itu membuat kita jadi lebih berhasil, membuat kita jadi termotivasi lebih berhasil. Nah, ketika kita punya lingkungan yang tepat, kita mau maju, teman-teman kita kira-kira dukung atau enggak? Sangat dukung, benar, sangat-sangat dukung. Nah, di situ, jadi kita mulai membagi waktu. Kalau kita udah tahu teman yang seperti apa, kita mulai membagi waktu. Kita banyakkan main dengan siapa, menentukan kita di masa depan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita supaya berhasil bergaul dengan orang-orang yang lebih berhasil? Jawabannya sangat mudah, teman-teman. Orang-orang berhasil, mereka sebenarnya perlu bantuan. Perlu apa? Perlu bantuan. Orang-orang berhasil perlu bantuan. Jadi, kita bisa menawarkan bantuan kepada mereka dan kita bisa belajar. Kita berteman dengan mereka. Yang membedakan, seringkali gini, di luar sana banyak orang yang mau belajar, yang pengen banget temenan sama orang berhasil. Tapi mereka, begitu temenan, mereka cari apa untungnya buat saya. Beda ya, kalau kita datang, apa yang bisa saya bantu? Itu jauh berbeda dengan kalau gue main ke sana, gue main sama si A, untungnya buat gue apa? Beda ya, beda banget. Nah, di situ itu yang menentukan kita berhasil atau enggak bergaul dengan orang yang berhasil. Nah, di situ saya sebut dengan tuyul versus malaikat. Kita mau jadi tuyul yang ngambil kerjanya, apa untungnya buat gua, apa untungnya buat saya, atau kita mau jadi malaikat. Nah, terus kalau kita sekarang udah punya lingkungan, sebenarnya lingkungan kita tuh bagus atau enggak? Nah, di situ kita ada satu pertanyaan yang gampang.
sebenarnya lingkungan saya yang sekarang ini bagus atau enggak. Pikir baik-baik, dengan saya berteman dengan lingkungan seperti ini, sebenarnya saya makin maju atau saya makin mundur. Kalau saya makin mundur, berarti itu lingkungan yang salah. Nah, tapi kalau keluarga gimana? Kalau keluarga, ya kita terima apa adanya. Itu namanya takdir. Itu namanya apa, teman-teman? Takdir. Jadi, closing statement saya di sharing kali ini, sayangi keluargamu dan pilihlah temanmu. Boleh kita ulang sama-sama? 1, 2, 3. Sayangi. Pilihlah temanmu. Itu aja teman-teman semua. Sharing kali ini sekian. Salam terobosan. Thank you.